Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga hari ini tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia di tema 2, yaitu tentang kata tanya. Sebelumnya silakan anak-anak siapkan LKS kelas 6 tema 2. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sering mendengar pertanyaan, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Atau kapan kamu masuk sekolah? Di situ ada beberapa kalimat tanya yang Bu Guru contohkan. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang memuat kata tanya. Ada huruf yang berwarna merah, ada huruf siapa, kata siapa, bagaimana, di mana, apa, mengapa, kapan. Yang Bu Guru kasih warna merah itu adalah contoh kata tanya. Salah satu ciri-ciri kalimat tanya adalah pertama, berarti kalimat itu adalah menanyakan tentang sesuatu. Yang kedua, intonasi atau nada yang disampaikan ketika membaca atau mengeluarkan pertanyaan itu nadanya berakhir dengan nada naik. Siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Biasanya diakhiri dengan intonasi yang bernada naik. Yang ketiga, ada pertanyaan, berarti nanti tanggapannya adalah berupa jawaban. Terus, dalam bahasa tulis, ketika kamu menulis sebuah pertanyaan, itu diakhiri dengan tanda tanya. Di 6 contoh kalimat tanya yang Bu Guru tuliskan, semuanya berakhir dengan tanda tanya. Berarti ini adalah contoh kalimat tanya. Untuk lebih memahami tentang kalimat tanya, kita mencoba memahami fungsi dari kata tanya yang ada 6. Yang pertama, apa? Kata tanya apa itu adalah untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pembahasan. Misalkan, tadi apa kabarmu? Berarti berkaitan dengan menanyakan sebuah kabar. Yang kedua, di mana? Itu adalah untuk menanyakan tempat terjadinya atau berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian. Contoh tadi, di mana rumahmu? Berarti nanti jawabannya adalah sebuah tempat. Rumahku ada di Jalan Sulawesi. Misalkan rumahku ada di Jalan Krakatau dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah kapan. Kata tanya kapan itu adalah untuk menanyakan waktu. Di sini waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Jawabannya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 itu adalah waktu. Jadi pertanyaannya adalah menggunakan kapan. Yang keempat, siapa? Siapa itu adalah untuk menanyakan orang.
atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi siapa namamu? Tadi contoh yang Bu berikan tadi kan siapa namamu, berarti kan orang, untuk menanyakan nama orang. Yang kelima, mengapa? Adalah untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Dalam kata tanya mengapa itu biasanya dicirikan dengan jawaban yang diawali dengan kata karena atau sebab. Ingat, dalam kata tanya mengapa, jawabannya itu diawali dengan kata karena atau sebab. Yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana itu adalah untuk menanyakan cara atau proses. Misalkan ada bagaimana cara membuat roti. Nanti kan ada cara-caranya, prosesnya. Pertama, siapkan bahannya, kemudian masukkan bahan dan campurkan bahan dan sebagainya. Itu adalah contoh kata tanya mengapa. Untuk anak-anak bisa lebih memahami, anak-anak juga bisa membuka di LKS kalian di halaman 13. Di situ ada contoh tentang kata tanya dan penggunaannya. Oke, Bu Guru lanjut. Ayo kita buka LKS di tema 2 halaman 14. Sebelumnya tadi Bu Guru sudah bilang di halaman 13 ada kata tanya dan kegunaannya, dan ada bacaan tentang tokoh yang berjasa saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada bacaan beberapa tokoh, ada salah satunya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Tadasimaeda. Bu Guru harap anak-anak membacanya di rumah masing-masing. Kemudian di bawah bacaan tersebut ada 5 soal, di mana di situ kalian diminta untuk membuat sebuah pertanyaan. Di sini kita akan membahas bersama-sama. Jadi anak-anak sudah siap dengan LKS anak-anak yang Bu Guru jelaskan, dan kalau Bu Guru sebutkan jawabannya, anak-anak silakan ditulis di LKS masing-masing. Untuk perintah di situ kan ada buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban yang telah ada. Untuk pertanyaan pertama belum ada ya, jawabannya di situ ada Bung Karno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Di situ ada yang kita bisa garis bawah untuk membuat sebuah pertanyaan pakai tanggal. Tanggal itu adalah untuk menunjukkan waktu. Berarti ketika jawabannya adalah menggunakan waktu, maka pertanyaannya adalah menggunakan kapan. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah kapan Bung Karno meninggal. Pakai tanda tanya, tidak lupa ya. Kemudian di nomor 1 juga ada bisa 2 pertanyaan, tapi yang lebih tepat itu adalah kapan Bung Karno meninggal. Dikasih tanda tanya. Bisa memakai siapa yang meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Itu juga bisa. Cuma ketika tidak ada bacaan seperti halaman 13, nanti yang meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 banyak orang, jadi tidak menuju pada Bung Karno. Karena di situ ada
bacaan bisa tadi menggunakan dua pilihan. Yang pertama tadi adalah kapan Bung Karno meninggal dan atau siapa yang meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian untuk yang nomor 2, di situ ada jawaban Ibu Fatmawati yang menjahit bendera Sangsaka merah putih. Anak-anak silakan garis bawah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu adalah orang. Berarti bisa kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata siapa. Oke, berarti siapa yang menjahit bendera Sangsaka merah putih? Ingat, di akhir kalimat tanya itu menggunakan tanda tanya. Nomor 3, jawabannya peran dari Bung Hatta adalah menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Di situ ada peran Bung Hatta, berarti itu bisa menunjukkan tentang berkaitan dengan isi sesuatu. Nanti pertanyaannya bisa apa peran dari Bung Hatta dalam proklamasi Indonesia, itu juga bisa. Apa, ulangi Bu Guru ya, apa atau apakah peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Atau juga bisa siapa yang menemani Bung Hatta dalam menyusun teks proklamasi? Nanti jawabannya tadi Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Jadi tidak harus dalam satu jawaban itu memuat satu pertanyaan. Bisa 2 pertanyaan asalkan itu masih berkaitan. Untuk yang nomor 4, di situ ada jawaban teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Tadasi Maida. Jadi, sebelumnya Bu Guru cerita, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Sebelum merdeka, Indonesia dan para tokoh, baik tokoh tua atau tokoh muda, itu merumuskan tentang proklamasi dan menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida pada malam harinya, di mana Laksamana Tadasi Maida itu adalah sosok orang Jepang yang memang berhati baik, berada dalam pihak Indonesia. Nah, di situ di jawaban itu ada di rumah, berarti itu adalah menunjukkan tempat. Berarti nanti ketika ada jawaban yang menunjukkan tempat, pertanyaannya adalah menggunakan kata di mana. Jadi pertanyaan untuk nomor 4 adalah di mana teks proklamasi disusun. Ingat, di akhir harus memakai tanda tanya. Untuk nomor 5, ada sebuah jawaban teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah kediaman Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Sama dengan nomor 4, di situ ada menunjukkan tempat. Berarti nanti pertanyaannya juga bisa menggunakan kata di mana. Di mana teks proklamasi dibacakan? Tanda tanya.
Oke, di situ sudah kita bahas dari 5 soal. Semoga anak-anak sudah mendengarkan dan sudah mencatat. Mohon maaf ketika tadi ada 1 jawaban bisa 2 pertanyaan. Karena ada contohnya tadi nomor 1 bisa kita, nomor 2 maaf, Ibu Fatmawati dan ada sang saka merah putih. Ada nama dan ada sesuatu yang dijahit. Jadi bisa menanyakan orang dan bisa menanyakan apa yang dijahit oleh seseorang. Tapi itu semoga tidak membuat anak-anak bingung. Intinya ketika mencari atau membuat sebuah pertanyaan, ketika sudah disajikan sebuah jawaban, anak-anak lihat kata kuncinya. Ketika ada yang menunjukkan tempat, berarti itu menggunakan di mana. Ketika ada yang menunjukkan waktu atau tanggal atau hari dan sebagainya, itu berarti menanyakan waktu dan seterusnya. Untuk memahami tentang kata tanya, anak-anak silakan membaca LKS kalian di halaman 15. Ada peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada 5 pertanyaan di halaman 16. Anak-anak dijawab dengan mandiri, dicari di bacaan. Dimohon untuk menjawab secara mandiri. Anak-anak berusaha mencari di bacaan sendiri. Oke? Agar ketika kalian sudah beranjak dewasa tidak mengandalkan orang yang lebih besar. Kecuali kalian sudah merasa bingung, kalian boleh bertanya kepada orang yang lebih mengetahui atau lebih dewasa. Terima kasih, semoga selalu semangat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Bu Guru untuk lebih disiplin. Semoga sebelum jam 8 atau jam 9 malam sudah dikirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.